Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hebat solih-solihah kelas 5? Alhamdulillah sehat ya. Kalau kita diberikan nikmat sehat, kita harus banyak bersyukur. Dan kita berdoa kepada mereka yang hari ini terdampak pandemi, semoga segera selesai dan pandeminya segera terurai. Anak hebat solih-solihah kelas 5 hari ini belajar kembali dengan Ustazah Louis, masih belajar merdeka dari rumah dengan menggunakan mode daring, asinkronus dan sinkronus. Tetap semangat ya anak hebat. Anak hebat solih-solihah kelas 5, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, maka kita harus selalu disiplin 5M untuk mencegah penyebaran COVID-19. Anak hebat solih-solihah kelas 5, hari ini kita belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Pendekatan yang kita gunakan adalah tematik holistik dengan muatan IPA dan matematika. Hari ini kita belajar pembuatan cetakan puding daun, bagian dari integrasi TPACK dengan metode STEM atau STEAM untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Anak hebat solih-solihah kelas 5, tujuan pembelajaran hari ini ada 6, dibaca dengan baik. Sedangkan penilaian untuk pembelajaran hari ini terdiri atas penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap karakter. Anak hebat solih-solihah kelas 5, materi pokok belajar hari ini yaitu tentang perpindahan kalor atau panas, pengaruh kalor terhadap suhu dan benda atau wujud benda, yang ketiga adalah volume bangun ruang. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap, Ustazah. Hebat kalau begitu. Kalau sudah siap, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang perhatikan gambar di video. Pernah mengalami hal ini? Coba ceritakan bagaimana rasanya. Pasti anak itu kepanasan, Ustazah, sampai berkeringat karena di bawah sinar matahari. Pinter sekali Mbak Laksmi. Betul, matahari adalah salah satu contoh sumber panas, yaitu segala sesuatu yang bisa menghasilkan panas itu disebut sumber panas. Coba anak hebat kelas 5 yang lain, contoh sumber panas yang lain yang di sekitar kalian apa saja? Contoh sumber panas yang di dekat rumahku, Ustazah, kompor yang menyala saat ibu memasak. Kemudian ketika lampu mati itu lilin yang menyala. Kemudian api unggun, Ustazah. Betul ya, Ustazah? Betul, Mas Atta pinter. Anak hebat solih-solihah kelas 5, untuk manfaat panas bagi kehidupan sehari-hari itu sangat besar. Ustazah akan memberikan beberapa contoh manfaat dari panas. Yang pertama adalah manfaat panas matahari untuk fotosintesis tumbuhan. Manfaat berikutnya yaitu untuk berjemurnya hewan-hewan melindungi dari suhu dingin. Berikutnya untuk menjemur pakaian. Ini kegiatan yang sering kita lakukan dalam memanfaatkan matahari. Masih banyak lagi yang lain, pasti anak hebat tahu banyak manfaat tentang sumber panas. Materi pengetahuan berikutnya yang kita pelajari adalah tentang perpindahan panas. Materi dibaca dengan baik dan teliti. Cara perpindahan panas ada 3, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Apa perbedaannya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan dibaca dan diteliti di lingkungan sekitar. Anak hebat solih-solihah kelas 5, materi kemudian adalah pengaruh kalor terhadap suhu dan benda atau wujud benda.
Kalor atau panas berpengaruh terhadap benda sehingga mempengaruhi proses pemuaian dan penyusutan. Proses pemuaian dan penyusutan terjadi pada rel kereta api dan terjadi pada kabel listrik. Oleh sebab itu, dikasih rongga, dikasih jarak dalam rangka ketika penyusutan atau pemuaian tidak bengkok maupun putus. Contoh proses pemuaian dan penyusutan masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar! Selain panas mempengaruhi proses pemuaian dan penyusutan, ternyata panas juga mempengaruhi perubahan wujud benda. Kita lihat contoh panas mempengaruhi wujud benda. Perhatikan contoh-contoh di video. Es batu bisa mencair karena panas. Contoh lainnya juga seperti itu. Pengembunan terjadi karena proses suhu dingin. Selamat belajar anak hebat. Anak hebat solih-solihah, materi untuk muatan IPA telah selesai. Sekarang materi untuk muatan matematika yaitu tentang volume bangun ruang yang kita pelajari balok dan kubus dulu. Silahkan disimak materinya. Untuk volume kubus, karena rusuk yang menyusun sisinya panjangnya sama, maka volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan untuk balok, volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Konsep volume bangun ruang ini nanti digunakan untuk proses pembuatan cetakan puding daun. Anak hebat solih-solihah kelas 5, karena materi muatan IPA dan matematika sudah selesai, waktunya kita mengamalkan materi untuk pembuatan cetakan puding daun. Cetakan puding daun merupakan integrasi TPACK dan metode STEAM digunakan untuk meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. Karena menggunakan metode STEAM, maka permasalahan yang mendasari, perlengkapan yang ada, dan tahapan-tahapan STEAM sudah muncul pada LKPD. Silakan dipelajari LKPD dengan baik. Prinsipnya, bahan utama adalah menggunakan daun sebagai pembungkus alami. Pemilihan daun tergantung dari kreativitas peserta didik. Intinya, peserta didik membuat 2 cetakan. Berbentuk sama tetapi beda ukuran. Hal tersebut bertujuan untuk membandingkan kecepatan perubahan wujud akibat perubahan suhu, berikutnya membuktikan adanya perpindahan panas, dan yang ketiga bisa digunakan untuk membuktikan volume yang berbeda dengan ukuran cetakan berbeda. Anak hebat solih-solihah kelas 5, dalam proses pembuatan cetakan sampai penggunakan cetakan puding daun, sampai semua proses berakhir, amati dengan baik. Karena anak hebat nanti menyusun laporan mulai dari cara sampai penggunaan. LKPD dan format laporan sudah Ustazah kirimkan menggunakan mode daring WhatsApp. Silahkan anak hebat mengecek kembali. Selamat berkarya dengan metode STEAM. Anak hebat solih-solihah kelas 5, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Anak hebat semua nanti di rumah bersama orang tua praktek membuat cetakan puding daun. Dan sudah mendengarkan materi tentang perpindahan kalor atau panas, pengaruh kalor, sekaligus volume bangun ruang. Tetap jaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi, terus jaga ibadahnya, dan terima kasih untuk orang tua hebat di rumah yang telah menjadi guru hebat di rumah untuk Ananda. Selamat berkarya membuat cetakan puding daun, dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai teman-teman.
saya akan melakukan pengamatan tentang pengaruh volume ruang terhadap lama atau waktu dalam perubahan wujud suatu benda. Simak yuk. Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu 20 gram Nutrijel coklat, 100 gram gula, 400 ml air, daun pisang. Saya menggunakan daun pisang karena mudah didapatkan dan mudah dibentuk. Plastik digunakan sebagai lapisan agar jeli tidak merembes. Kertas ukuran 10 x 10 cm sebagai pola, strapless, gunting, spatula, panci, dan kompor. Langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menggunting daun pisang sebanyak 4 lembar sesuai ukuran pola. Kedua, membuat 2 takir dengan ukuran yang berbeda. 1 takir dibuat dari 2 lapis daun pisang yang diantaranya diberi plastik. Ketiga, membuat adonan jeli. Masukkan Nutrijel, gula, air dalam panci. Lalu panaskan sampai mendidih. Keempat, tuang adonan dengan volume yang sama. Saya memberi 25 ml untuk setiap takir. Amati dan ukur waktu yang dibutuhkan setiap takir sampai adonan jeli memadat. Kelima, tuang kembali sisa adonan jeli ke masing-masing takir hingga penuh. Amati dan ukur waktu yang dibutuhkan setiap takir sampai adonan jeli memadat. Nah, ternyata ada pengaruhnya ya teman-teman. Perbedaan volume ruang akan mempengaruhi lamanya perubahan wujud suatu benda. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.